محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Apakah kalau orang meyakini seperti itu, bahwa surga milik Allah, hak prerogatif Allah, yang memutuskan Allah, tidak melihat apapun agamanya, murtad nggak kalau orang yakin begitu? Sekarang sebaliknya, kalau ada orang meyakini yang masuk surga hanya orang Islam, non Muslim harus masuk neraka, boleh nggak kita berkeyakinan begitu? Ini kita persoalkan. Iya dong. Allah mengatakan tersebar di seluruh Al-Quran, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah akan memberikan rahmatnya, surganya kepada siapapun yang dikehendaki. Pertanyaan, meyakini bahwa surga milik Allah mutlak. Allah kasih masuk atau Allah masukkan ke dalam surganya siapa saja yang dia kehendaki tanpa memandang agama, dia beragama apa. Apakah berkeyakinan seperti itu? Nomor satu. Yang kedua, yang berhak tidak berkeyakinan lah bahwa yang berhak masuk Islam hanyalah orang Islam. Apakah murtad atau tidak? Jawabannya orang jadi murtad. Kalau ada yang bilang tidak murtad, bawa ayat Al-Quran, ini tidak paham Al-Quran tetapi so paham. Dianggap dia orang cerdas padahal orang paling bodoh. Jangan kamu bilang saya mengfonis. Jangan kamu bilang saya sombong. Tetapi bahasa ini dengan tegas, dengan terpaksa saya sampaikan itu. Kenapa? Ini ucapan yang kalau diyakini seperti tadi itu, maka itu tanpa ragu orang itu jadi murtad. Mengenai ayat-ayat yang dia sodorkan sebagai dalil itu, makanya saya bilang dia tidak paham Al-Quran. Itu dalil tidak pada tempatnya. Ayatnya betul, tetapi dia keluarkan mafhum, dia keluarkan hukum dari ayat itu tidak pada tempat. Kenapa? Seandainya yang dia maksud adalah wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Yang dimaksud adalah Allah masukkan surga milik Allah secara mutlak, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya bagi siapa yang dikehendaki tanpa memandang agama itu. Nanti satu ayat dengan ayat lain berbenturan. Di ayat lain Allah sampaikan agama yang mu'tabar, agama yang Allah cintai adalah Islam. Di ayat lain lagi Allah sampaikan siapa yang pilih agama selain Islam ditolak, tidak diterima. Di akhirat dia bagian dari orang merugi. Di ayat lain Allah sampaikan Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul 'adzim. Nanti berseberangan. Di dalam ayat lain lagi disampaikan orang beriman beramal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Nanti ayat kalau dipahami seperti yang dipahami tadi, akhirnya satu ayat dengan satu yang lain tidak konek. Ayat-ayat lain lagi yang menunjukkan bahwa orang selain Islam itu, selain orang beriman, tempatnya di neraka selama-lamanya. Itu mau dibawa kemana itu ayat? Bukan satu ayat. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Sungguhnya orang kafir setelah beriman kemudian kekufurannya bertambah, tidak akan sekali-kali tidak akan diterima taubatnya itu, dan mereka lah orang-orang yang tersesat. Kemudian ayat lagi, innal ladzina kafaru wa matuhum kuffar. Orang kafir mati dalam keadaan kafir. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Orang kafir mati dalam keadaan kafir. Apa kata Allah?
tidak akan diterima dari salah satu dari mereka, diumpamakan ini tidak bakalan terjadi. Tetapi Allah sampaikan ini betapa pentingnya itu untuk diterimanya satu kebaikan. Betapa pentingnya beriman. Syarat utamanya mengimani apa-apa yang wajib diimani dalam Islam. Tadi apa kata Allah? Tidak akan sekali-kali tidak akan diterima dari mereka. Seandainya itu orang, salah satu dari mereka punya emas, dia memiliki emas itu, penuhi timur, barat, utara, selatan, dari bumi sampai ke langit. Semua kekosongan dipenuhi dengan emas. Baru dia belanjakan di jalan yang bagus. Allah sampaikan, fala yuqbala, nafi takid, sekali-kali tidak akan diterima dari salah satu dari mereka itu. Kebaikan sebanyak tadi. Terus diancam sama Allah, bukan malah dikasih imbalan kelak hari kiamat, tapi diancam. Ulaika lahum adzabun alim, mereka lah orang-orang yang kelak dapat azab yang menyakitkan, azab yang pedih. Wa ma lahum min nasir, dan tidak ada penolong bagi mereka. Azab yang pedih sekali itu di mana? Bukan di dunia, di akhirat. Kemudian ayat lagi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Clear. Yahudi, Nasrani yang kafir, orang musyrik kafir, tempatnya di mana? Neraka selama-lamanya. Masih banyak lagi ayat yang berkaitan dengan ini. Jadi keputusan orang kafir selain Islam di neraka selama-lamanya. Keputusan orang yang beriman, orang muslim mati dalam keadaan beriman dan muslim, tempatnya di surga selama-lamanya, itu sudah diputus clear sama Allah. Siapa ente yang mau merubah keputusan Allah dengan membawa ayat dengan kepahaman yang salah itu? Terus apa maksud ayat tadi? Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik itu tidak senang dengan Allah turunkan Al-Quran. Yang kedua, orang Yahudi, orang musyrik punya keinginan Nabi akhir zaman dari mereka. Paham tidak? Mereka punya keinginan, Allah punya keinginan. Yang keinginan siapa yang terwujud? Allah tidak ragu itu. Kamu tidak suka Al-Quran diturunkan, yang Allah sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an sebagai apa? Obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kamu mau tidak suka apa urusan? Yang kedua, kamu mau Nabi akhir zaman dari keturunanmu. Allah pingin kehendak Allah bukan dari keturunan. Siapa yang melarang? Maka itulah sampaikan Al-Quran sebagai rahmat. Nabi terakhir, yakni Muhammad SAW, Allah turunkan sebagai rahmat. Ya, rahmat Allah, Allah kasih. Allah khususkan kepada siapa Allah kehendak. Bukan maumu, bukan ikut maumu Yahudi, bukan ikut maumu musyrikin. Al-Quran jangan turun, tidak turun. Tidak. Bukan maumu yang berlaku. Bukan ikut maumu Nabi akhir zaman dari keturunanmu. Tidak. Allah khususkan rahmatnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, dalil yang di bawah ini sudah saya jelaskan juga sebelumnya, tapi saya ulangi lagi. Bahwa selalu dia bawa dalil yang kedua ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Jangan kita pahami bahwa di dunia kebenaran Islam belum bisa dipastikan. Kebenaran Yahudi belum bisa dipastikan. Kebenaran Sabi'in belum bisa dipastikan. Kebenaran Nasrani, Majusi dan musyrikin itu belum bisa dipastikan. Kepastian siapa yang betul dari mereka ini nanti hari kiamat. Subhanallah, itu kembali lagi saya sampaikan, nanti Al-Quran satu sama yang lain jadi bentrok. Padahal Al-Quran itu menguatkan satu sama yang lain. Kalamullah. Manusia bicara hari ini lupa apa yang dia bilang kemarin. Bisa jadi besoknya dia berbicara yang berbeda dengan kemarin. Allah suci dari lupa. Kalamullah suci dari naqis. Jadi kalau kamu pahami seperti itu, minta ampun, ayat-ayat segelintir yang saya bacakan tadi itu mau ditaruh di mana itu? Jadi sudah clear. Lalu apa maksud ayat ini? Maksudnya adalah bahwa saat orang-orang di luar Islam itu, orang agama-agama lain yang Allah sebut dengan agama batil itu, tidak mau meyakini kebenaran Islam, maka orang beriman tetap amalkan agamamu, kemudian yakini agamamu, ajak mereka dan doakan mereka supaya mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tidak usah bakalai dengan tidak usah ribut sama mereka. Nanti Allah putuskan di hari kiamat.
Tapi bukan berarti kami orang beriman, orang Islam tidak meyakini bahwa agama kami yang paling betul dan selain agama Islam adalah tidak salah. Wah, itu bukan beragama namanya itu. Kenapa? Karena agama dibangun dengan dalil yang qat'i. Dalil apa? Dari dalil qat'i itu menghasilkan keyakinan full mengenai kebenaran itu agama. Agama Islam. Bukan dibangun dengan asas ijtihadi. Dalilnya remang-remang tuh. Bisa maknanya ke sana, bisa maknanya ke sana, bisa maknanya ke sana. Maka para fuqaha yang satu mengatakan ini maksudnya, ini maksudnya, ini maksudnya. Itu ada pintu ijtihad sama dalam bab fikih itu atau dalam aturan bermadhab. Tetapi aturan berkeyakinan, aturan beragama tidak seperti itu. Dalilnya qat'i menghasilkan keyakinan, bukan zon, apalagi syak, ragu. Sehingga apa hasilnya? Setiap orang Islam wajib meyakini agama yang paling betul. Dan wajib meyakini selain Islam semua salah. Ini kita bahas agama kita. Setiap orang Islam wajib meyakini bahwa siapapun dari manusia yang meninggal dalam keadaan beriman dijanjikan surga sama Allah. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sudah janji itu. Dan Allah tidak ingkar janji. Dan Allah ancam selain orang Islam yang mati dalam keadaan tidak Islam. Di mana tempatnya? Neraka sudah selesai itu. Tapi kalau selain Islam mau ribut, tetap mau ragu mengenai kebenaran Islam atau tidak mau percaya tentang kebenaran Islam, nanti hari kiamat baru pengadilan Allah, di sana kamu tidak bisa bicara lagi, tidak bisa mengelak, tidak bisa bikin-bikin dalil yang menyesatkan. Nanti Allah clearkan hari kiamat, tentu kebenaran berada di pihaknya orang beriman. Untuk itu dalam beragama tidak ada toleransi. Tidak bisa bilang saya 1 minggu ke gereja, 1 minggu ke masjid. Kemudian orang di luar Islam juga saya bilang kamu 1 minggu ke masjid, 1 minggu baru ke gereja. Kita rolling atau sama-sama kayak tidak bisa. Hal ini Allah sudah larang lewat suratul Kafirun. Saat datang tawaran dari orang kafir Quraisy untuk Nabi Muhammad SAW. Kamu ajak kami ke Allah, ajak kami untuk menyembah Allah, tinggalkan patung-patung, ajak kami untuk beriman, ajak kami untuk masuk Islam. Pening kepala berdengar. Pening apa? Pusing kepala berdengar, sakit hati. Selama ini kami sembah Tuhan-Tuhan yang banyak-banyak patung-patung. Nenek moyang kami juga seperti itu. Pening. Supaya tidak pening, bersatu kita. Bagaimana caranya? Tawaran kami, kamu 1 tahun kami sembah Tuhanmu, 1 tahun kamu sembah Tuhan kamu. Allah turunkan suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampaikan kepada orang-orang orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abidu nama a'budu. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Saya tidak sembah apa yang kamu sembah, kamu tidak sembah apa yang saya sembah. Diulang. Terus terakhir surat apa? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Bagi kamu agama kamu yang batil wajib kamu tinggalkan. Bagi saya agama saya yang hak wajib saya berpegang teguh di atasnya itu. Jadi dalam agama tidak ada toleransi. Sementara dalam bermadhab boleh toleransi. Kenapa? Dalilnya itu ijtihadi. Satu dalil bisa bermacam-macam pendapat. Ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah lewat satu dalil itu memutuskan hukum ini begini, hukum ini begini. Setiap yang bermadzhab itu meyakini tidak, artinya yang saya maksud yakin di sini bukan full, tetapi derajat yakin mereka adalah zon. Disebut apa? Kami betul, mereka salah. Tetapi ada kemungkinan kami salah, mereka itu zon. Karena zon itu 50% ke atas, di bawah 100. Tidak sampai yakin. Kalau saya yakin 100%. Maka saat-saat darurat itu tidak ada cara lain kecuali harus pindah mazhab. Dibolehkan itu. Karena asas dalam bermazhab seperti tadi. Perbedaan dalam mazhab itu seperti tadi. Karena kalau kita pergi umrah haji itu rata-rata orang-orang Indonesia yang umumnya bermazhab Syafi'i sampai di sana pindah mazhab ikut Hanafiyah ke ikut Malikiyah. Kenapa? Karena kita tidak bisa tawaf. Tidak bisa apa? Tawaf kita nanti tidak bisa sah. Karena salah satu syarat supaya tawafnya kita sah adalah harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar gampang diatasi. Mandi banyak air di sana. Tetapi saya tawaf karena banyak wanita di situ juga untuk menghindarkan diri supaya tidak bersentuhan dengan wanita bukan mahram kulit dengan kulit itu. Kalau baju-baju saya tidak ada masalah. Begitu sangat susah. Makanya pindah mazhab sebentar. Sehingga saat tawaf
laki-laki bersentuhan dengan perempuan atau perempuan bersentuhan dengan laki-laki, karena kita sementara pindah mazhab, maka wudhu kita tidak batal. Dihitung tidak batal. Kalau tidak batal berarti tawaf kita jadi sah selama sebanyak 7 putaran. Sementara dalam berakidah tidak boleh. Tidak bisa juga bilang begini, ayo temanmu orang kafir kah, orang Nasrani kah, orang Yahudi kah, ayo sini yuk. Nanti gantian kita. Apa itu? Kamu bilang Tuhanmu Yesus, saya bilang Tuhan saya Allah. Habis itu saya bilang lagi, Tuhan saya Yesus. So, kamu bilang Tuhan kamu tidak bisa. Karena ini bukan barang mainan. Bukan barang main. Jadi saat seseorang berkeyakinan Tuhannya Allah sampai mati, ucapan, hati, dan perbuatan. Nah, mungkin dalam perbuatan bisa ada kekurangan. Kadang orang muslim mukmin tapi sholatnya pagi sore. Selagi dia tidak menganggap bahwa meninggalkan sholat itu adalah sesuatu yang dihalalkan dalam agama, dia masuk kategori orang dosa besar tetapi tidak kafir. Itu masih ada orang bilang kemurahan Allah itu di situ masih tidak menyebabkan orang jadi kafir. Tetapi ucapan dan keyakinan tidak bisa. Jadi saat kamu meyakini Islam agama betul, maka sampai mati kamu bawa. Saat kamu meyakini Islam adalah agama yang betul, wajib juga kamu yakini selain Islam adalah batil. Karena ayatnya jelas itu. Saya ulangi lagi, sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun itu orang-orang yang ikut logika itu tidak suka mengedepankan logika daripada ayat. Ayat yang sering dia bawa juga adalah innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amilus sholihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini juga ayat betul. Tetapi penempatannya salah lagi nanti bakal ayat satu sama yang lain. Di sini bukan menunjukkan bahwa orang Yahudi itu beriman secara mutlak. Bukan menunjukkan orang Nasrani kemudian orang Sabi'in itu adalah tanpa harus melalui proses mengucapkan syahadatain, tanpa harus melalui proses dia ingkari agama yang pertama, ajaran yang pertama, kemudian dia yakini Islam sebagai agama satu-satunya betul. Langsung tanpa seperti itu dikatakan dia beriman. Oh, salah kaprah. Lalu maksud ayat ini apa? Maksudnya adalah tatkala orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka lah orang yang dicintai oleh Allah, mereka lah anak-anaknya Allah, mereka lah orang yang dari keturunan para nabi-nabi yang sudah dijamin keselamatannya, maka Allah turunkan ayat ini supaya mengkelirkan itu ucapan mereka tadi itu. Bahwa mau keturunan siapa ke, mau keturunan nabi, keturunan kiai, keturunan siapa saja, untuk selamat man amana billahi wal yawmil akhir. Baru yang kedua, wa amila sholihah. Jadi pertama beriman dulu. Yang kedua, setelah kamu beriman, kebaikan yang kamu buat diterima, disukai, dicintai, dan dibayar sama Allah dengan ganjaran pahala. Wa rufalahum ajruhum, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Pertanyaan, siapa sih orang beriman? Siapa sih? Orang beriman adalah nomor satu. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dari lisannya dan diyakini dari hati. Kalau dia awalnya kafir. Tetapi kalau mama bapaknya sudah Islam, sudah mukminah, lahir dari rahim orang tua yang muslimah, maka kalaupun seumur hidup dia tidak pernah ucapkan syahadatain, dia masuk dalam kategori apa? Mukmin. Yang penting dia tidak ingkar itu kalimat. Dan apa-apa yang wajib diimani dia tidak ingkar. Walaupun masuk dalam kategori dia pelaku dosa besar. Setelah dia mengucapkan syahadatain, hatinya wajib meyakini tidak ada yang berhak disembah selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wajib diyakini agama Islam agama yang satu saja betul selain Allah. Sedangkan Islam semua batil. Kemudian dia yakin kepada para malaikat, beriman kepada, yakini bahwa malaikat itu ada. Percaya kepada kitab-kitab terdahulu, rasul-rasul, nabi-nabi terdahulu. Tahu jumlahnya atau tidak ditahu jumlahnya, ditahu namanya atau tidak ditahu namanya. Semua nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah wajib diimani. Hari kebangkitan dia yakini, kebaikan keburukan dia yakini dari Allah. Kemudian adanya hari
kiamat. Kalau sudah begitu jelas aturan-aturan Islam yang diagungkan oleh Allah wajib diagungkan, yang dibenci oleh Allah wajib dia benci. Walaupun kadang-kadang dalam pelaksanaan di lapangan mungkin dia belum sanggup melaksanakannya secara menyeluruh atau belum sanggup mengerjakannya secara sempurna. Maka dikasih istighfar itu. Jadi kalau ada kurang-kurang lebihnya, mohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pengakuan syahadatain tadi itu kan, mengaku Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Selain itu dia boleh. Yang kedua, mengaku Muhammad adalah utusan Allah. Itu juga di dalam itu termaktub, tidak suratan tidak, tetapi tersirat. Harus kamu akui Al-Quran adalah kitabullah yang hak dan kitab yang terakhir. Sekarang saya tanya kamu, selain orang yang beragama Islam, mereka yakin Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir? Yakin tidak? Yakin? Yakin atau tidak? Tidak ya? Tidak ya? Tidak ya? Tidak yakin. Kalau seandainya mereka yakin Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, selesai masalah. Yang kedua, mereka yakin Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab terakhir. Jelas tidak ya? Tidak yakin. Kalau mereka yakin, selesai masalah. Tapi karena mereka tidak yakin, maka ada kitab-kitab selain Al-Quran yang mereka jadikan sebagai pedoman hidup yang ditentang keras sama Al-Quran. Yang salah satu misi Nabi Muhammad SAW datang adalah meluruskan, menyempurnakan ajaran sebelum ada yang ditetapkan, ada yang dihapus, alias tidak boleh lagi diamalkan. Kalau mereka tidak meyakini kitabullah sebagai Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi Muhammad, bagaimana mereka bisa disebut beriman? Kemudian kalau mereka tidak meyakini Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, bagaimana mereka bisa disebut beriman? Jelas tidak. Yang berikutnya lagi, pertanyaan mukmin dengan muslim itu sama atau tidak? Itu kalau dalam bahasa usul itu disebut lazim malzum. Orang muslim ya orang beriman. Orang beriman adalah orang muslim. Kalau kamu bilang orang muslim bukan orang beriman, na'udzubillah, berarti penyebutan Allah di dalam Al-Quran mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam bukan disebut orang beriman, tetapi disebut maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan agama Yahudi, bukan Nasrani, tetapi beliau adalah apa itu? Kana hanifa. Apa yang dimaksud dengan hanifa itu? Hanif, hati bersih dari selain Allah. Kemudian muslimah, bukan disebut mukminah. Tetapi alias yang muslim, beliau muslim berarti mukmin. Kalau kamu bilang Nabi Ibrahim muslim, mukmin tidak. Sementara dalam Al-Quran Allah janjikan bukan untuk orang muslim, itu surga, tetapi untuk orang beriman. Na'udzubillah, kamu mau bilang Nabi Ibrahim di neraka? Al-Quran yang dipercaya atau otak sempitmu yang dipercaya? Logika salam yang dipercaya? Jadi clear. Orang kafir mati dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Neraka. Orang muslim mukmin mati dalam keadaan mukmin muslim, tempatnya di mana? Di surga. Keputusan ini tidak boleh diragukan. Kenapa? Karena yang buat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik. Semoga bermanfaat. Subhanallah.